Novel Emperor 12 Elemen. Bab 41. Mendapat hukuman. Kemudian Luo Bai datang menghampiri ayahnya Luo Sanqi. Ayah, sebenarnya masih ada temanku seorang murid luar yang tadi masih ada di dalam menara pagoda dan sampai sekarang belum terlihat, ucap Luo Bai memberitahu ayahnya. Para tetua yang masih di sekitar mendengar ucapan Luo Bai, mereka terkejut mendengar itu, kemudian ada seseorang yang keluar dari reruntuhan menara pagoda. Lihat, ada seseorang yang keluar dari sana. Itu murid luar yang tadi masuk ke dalam menara pagoda dan naik ke lantai 12. Semua orang terkejut melihat Evan yang keluar dari reruntuhan. Bocah itu, ucap Silin. Kenapa Evan? Ucap Rhea. Baguslah dia baik-baik saja, ucap Luo Bai. Untunglah dia selamat, ucap tetua Aoling. Kemudian Evan dipanggil oleh para tetua Kaola utama untuk diinterogasi. Siapa namamu? Kenapa kau bisa ada di dalam menara pagoda 12 dosa? Namaku Evan, aku kesana hanya untuk berlatih, dan aku sudah mendapatkan izin dari tetua Aoling, jawab Evan. Aneh, aku sama sekali tidak dapat melihat tingkatan anak muda ini, ucap kepala sekte di dalam hatinya. Tentu saja kepala sekte tidak tahu, karena Evan telah menyerap inti dari setigala bayangan pembunuh yang dapat menyembunyikan aura dan tingkatan seseorang, dan hanya tingkat kaisar yang mampu melihatnya. Benar begitu tetua Aoling? Tanya kepala sekte kepada tetua Aoling. Benar kepala sekte, saya juga sudah menyampaikannya kepada tetua Luo Sanqi, ucap Aoling membenarkan ucapan Evan. Benarkah yang diucapkannya tetua Sanqi? Mohon kalian memberi penjelasan yang jelas dan lengkap, tanya kepala sekte Wangkulu. Benar, saya sudah mengizinkannya kepala sekte. Menurut apa yang dikatakan dari tetua Aoling, anak ini tidak mendapatkan efek yang memuaskan di pagoda 9 dosa milik murid bagian luar, jadi dia ingin masuk ke pagoda 12 dosa yang ada di bagian murid bagian dalam, untuk mendapatkan efek yang memuaskan untuknya, ucap Sanqi memberi penjelasan. Kau tahu mengapa kau dipanggil ke sini? Tanya kepala sekte kepada Evan. Tidak tahu kepala sekte, jawab Evan. Apa kau tahu kenapa menara pagoda 12 dosa bisa meledak dan runtuh? Tidak kepala sekte, aku pingsan ketika hal itu terjadi, dan ketika bangun aku sudah tertimbun reruntuhan, jawab Evan dengan berbohong. Tidak mungkinkan bahwa aku katakan bahwa aku penyebabnya, kalau aku katakan aku pasti akan mati. Gumam Evan di dalam hatinya. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi, kenapa menara pagoda 12 dosa bisa meledak dan runtuh, tapi kau tetap akan dihukum karena telah menyebabkan banyak kekacauan hari ini. Mohon kepala sekte katakan hukuman apa yang akan saya terima. Kau harus introspeksi diri dan tinggal di Gunung Api Penyucian, yang ada di dekat kawah Gunung Merapi selama 3 tahun, ucap kepala sekte. Apa? Ucap semua orang yang ada di aula utama dengan kompak. Mohon kepala sekte mempertimbangkannya lagi. Ucap tetua Aoling. Yah, mohon tetua pertimbangkannya lagi, 3 tahun akan sangat ringan untuknya, ucap tetua keempat Hang Ruo. Hei, maksudku bukan mempertimbangkan untuk ditambahkan tapi dikurangi. Ucap Aoling membantah Hang Ruo. Oh, salah ya. Ucap tetua keempat Hang Ruo agak blow on. Mengapa harus dikurangi? Itu memang sudah pantas dia terima karena dia telah menyebabkan banyak kekacauan, ucap tetua Moling. Kawah Gunung Merapi. Evan, itu adalah tempat yang sangat bagus untuk pelatihan dan perkembanganmu, langsung kau terima saja. Ucap api dalam benak Evan. Tetua, aku menerima hukumannya. Ucap Evan memotong perdebatan antar tetua. Para tetua terkejut dengan ucapan Evan. Evan, mohon kau pertimbangkan dulu ucapanmu barusan, pinta tetua Aoling. Terima kasih atas perhatian tetua Aoling, tapi aku menerima hukuman ini dengan sukarela, ucap Evan. Tapi, bagaimana dengan perjanjian 5 bulanmu dengan Liu Rhea? Tanya tetua Aoling. Mendengar itu kepala sekte hendak membuat perjanjian juga dengan Evan. Begini saja, kau akan tetap menjalani hukuman, dan 1 bulan sebelum perjanjianmu dengan Rhea tiba, kau boleh keluar dari Gunung Api Penyucian untuk berlatih. Dan kita buat perjanjian juga, kalau kau bisa mengalahkan Rhea maka kau akan terbebas dari hukuman, dan akan langsung masuk ke murid bagian dalam dan boleh masuk ke perpustakaan dan paviliun senjata dan kau boleh memilih sesuka hatimu 2 buku kitab dan 2 buah senjata yang ada di sana. Tapi jika kau kalah maka kau harus kembali ke Gunung Api Penyucian untuk melanjutkan hukumanmu selama 3 tahun, ucap kepala sekte. Bab 42. Berpamitan tanda pagar 1. Setelah mendengar ucapan dari kepala sekte, Evan menjadi semakin bersemangat. Bagus sekali, tidak hanya aku bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang bagus, juga bisa masuk ke ruang senjata dan perpustakaan sekte, hahaha. Kata Evan dalam hatinya merasa senang. Baik, saya setuju, tetapi aku ingin meminta waktu 3 hari untuk berpamitan kepada teman-temanku, terlebih dahulu. Pinta Evan kepada para tetua. Boleh, silahkan, kata pemimpin sekte memperbolehkan. Singkat cerita, setelah Evan pergi meninggalkan aula,
Evan pun langsung kembali ke rumah kakek Jing untuk berpamitan kepada teman-temannya, terkhususnya kepada Ririn tercinta. Setelah Evan sampai di kediaman kakek Jing, Evan pun langsung datang ke kamar Ririn untuk berpamitan. Kau dihukum di Gunung Api Penyucian, dan kau tidak menolak bahkan menyetujuinya. Tanya Ririn sambil menggendong limau di tangannya. Ini adalah keputusan yang telah aku buat sendiri, kamu jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kata Evan dengan yakin supaya Ririn tidak mengkhawatirkan dirinya. Kenapa kamu seperti malah sangat ingin pergi ke sana? Tanya Ririn merasa heran. Tunggu saja dan lihat 3 bulan lagi, maka kamu akan tahu sendiri. Ucap Evan yang membuat Ririn semakin penasaran. Kamu ingin merahasiakan sesuatu dariku? Katanya kamu tidak ingin menyembunyikan rahasia apapun dariku, dasar tukang bohong. Kata Ririn merasa tidak senang sambil memalingkan wajahnya. Baiklah akan aku katakan, aku ingin pergi ke Gunung Api Penyucian karena di sana adalah tempat yang paling cocok untuk mengembangkan kekuatanku. Kamu tenang saja, setelah 4 bulan kemudian aku pasti akan kembali. Kata Evan sambil mengusap kepala Ririn tercinta. Kenapa lama sekali? Jika kamu pergi selama itu berarti tidak ada yang menemaniku selama 4 bulan, aku akan sendiri. Kata Ririn merasa sedih dan tidak senang. Maaf ya, tetapi aku memang harus pergi ke Gunung Api Penyucian untuk berlatih agar aku menjadi kuat. Karena jika aku menjadi kuat maka aku baru bisa melindungimu. Jadi mohon kamu jangan sedih dan tunggu aku. Kata Evan dengan lemah lembut sambil mengusap kepala Ririn. Baiklah, aku akan menunggumu. Ucap Ririn yang sedikit merasa senang setelah mendengar kata-kata Evan. Melihat Ririn tampak tersenyum, Evan pun merasa senang. Ririn, apakah kamu tidak ingin memberikan aku hadiah perpisahan? Pinta Evan mencoba menggoda Ririn. Boom! Ririn langsung menendang Evan ditendang keluar dari kamarnya dan kemudian Ririn langsung menutup pintu kamarnya. Dasar wanita cantik yang dingin dan pelit. Gumam Evan yang duduk di atas tanah. Apa katamu? Tanya Ririn dari dalam kamar mendengar Evan yang bergumam mengumpat dirinya. Tidak ada kamu salah dengar. Kata Evan yang langsung pergi melarikan diri. Sementara itu Ririn tampak berdiri bersandar di balik pintu kamarnya sambil menggendong limau. Evan, kamu harus cepat pulang. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Kata Ririn dengan ekspresi sedih. Di sisi lain, setelah Evan pergi dari kamar Ririn, kemudian Evan pun dihampiri oleh kakek Jing dan Cao Cao. Kakak, panggil Cao Cao yang berjalan bersama dengan kakek Jing menghampiri Evan. Panggilan Cao Cao membuat Evan langsung menoleh dan melihat ke arah mereka. Kak Evan, apa benar kamu akan pergi ke Gunung Api Penyucian karena dihukum? Cao Cao tidak ingin berpisah dengan kakak. Kata Cao Cao yang merasa sedih setelah mendengar kabar bahwa Evan akan pergi. Melihat Cao Cao yang menghampirinya dengan raut wajah sedih, Evan pun berjongkok dan memeluk adik angkatnya itu. Kakak hanya pergi sebentar, tidak akan lama kok. Cao Cao jangan sedih, jika Cao Cao ingin menjadi seorang pendekar hebat maka tidak boleh cengeng dan harus kuat. Oke, kata Evan menenangkan Cao Cao. Nak Evan, apakah benar kamu dihukum diasingkan ke Gunung Api Penyucian? Tanya kakek Jing. Kakek tenang saja. Ini adalah keinginan dan keputusanku sendiri, aku tidak akan menyebutnya hukuman, karena ini akan sangat menguntungkan diriku. Kata Evan dengan yakin. Keuntungan. Kakek Jing merasa heran dan bingung mendengar perkataan Evan. Mohon kakek merahasiakannya. Pinta Evan pada kakek Jing yang masih bingung dengan keuntungan apa yang dikatakan oleh Evan. Walaupun masih merasa bingung tetapi kakek Jing tetap mengangguk setuju. Kemudian Evan memberikan 2 botol pil kepada kakek Jing dan Cao Cao. Kakek ini untuk kamu dan Cao Cao. Aku mungkin akan pergi cukup lama, jadi aku sengaja menyiapkannya untuk kalian, kata Evan memberikan 2 botol pil kepada kakek Jing dan Cao Cao. Kemudian kakek Jing dan Cao Cao pun menerima 2 botol pil yang diberikan oleh Evan dengan senang hati. Terima kasih Kak Evan, Cao Cao janji dengan adanya pil ini maka Cao Cao pasti akan lebih rajin berlatih, dan nanti di saat kakak kembali aku pasti akan membuat kakak terkejut dengan kemajuanku. Ucap Cao Cao dengan bersemangat. Bagus. Kamu memang harus semakin rajin berlatih agar semakin kuat. Kata Evan memberi semangat kepada Cao Cao. Terima kasih Nak Evan. Tidak, aku seharusnya memanggilmu Tuan Muda sejak lama. Tuan Muda Evan selalu membantu aku dan juga Cao Cao. Jadi aku merasa tidak enak jika memanggil Tuan Muda Evan dengan sebutan Nak Evan terus-menerus. Terima kasih Tuan Muda Evan, ucap kakek Jing merasa sungkan dan berhutang budi kepada Evan. Kakek Jing jangan sungkan seperti itu, sudah. Sekarang aku harus pergi untuk berpamitan dengan yang lainnya, jadi sampai jumpa. Ujar Evan yang kemudian pergi meninggalkan mereka kediaman kakek Jing. Sementara itu dari kejauhan Ririn memperhatikan Evan dari jendela kamarnya dan melihat Evan yang pergi semakin jauh dari pandangannya. Evan, kamu harus segera kembali, jangan mengecewakan aku, kata Ririn merasa tidak rela melihat Evan pergi. Bab 42, Berpamitan Tanda Pagar 2.
Kemudian Evan pun pergi untuk mencari teman-temannya yaitu Qin San, Qin Yun dan Tang Chen. Namun tidak lama Evan mencari ketiga temannya itu, tiba-tiba ketiga temannya datang dengan sendirinya dan memanggil Evan. Evan, panggil mereka secara serempak. Kemudian Evan pun menoleh ke arah teman-temannya, dan kemudian menghampiri mereka. Qin San, Qin Yun dan Tang Chen telah mendengar kabar bahwa Evan akan dihukum selama 3 bulan di Gunung Api Penyucian. Setelah mereka berempat berkumpul, ketiga teman Evan yang merasa khawatir pun mulai menanyakan kebenarannya kepada Evan sendiri. Evan, apa kamu sungguh akan dihukum di Gunung Api Penyucian selama 3 tahun? Tanya Qin San. Evan, apa benar kamu dihukum? Kenapa kamu dihukum? Apa kamu telah membuat masalah? Bagaimana kamu bisa membuat masalah? Aku dengar kamu kemarin pergi ke sekte bagian murid dalam dan membuat masalah. Apakah itu benar? Kamu telah membuat masalah dengan siapa? Kamu cepat jawab aku. Aku ingin tahu semua kebenarannya, tanya Tang Chen dengan bertubi-tubi sambil menguncang-guncangkan Evan. Evan yang mendengar semua pertanyaan Tang Chen yang begitu banyak pun bingung bagaimana cara menjawabnya dan yang mana dulu yang harus dijawab. Kemudian Qin San pun menghentikan Tang Chen, kamu diamlah, biar aku saja yang bertanya pada Evan. Ujar Qin San dengan tegas terhadap Tang Chen. Kalian menanyakan hal ini, kalian sebenarnya tahu dari mana kalau aku akan dihukum selama 3 bulan di Gunung Api Penyucian? Tanya Evan kepada teman-temannya. Dasar Evan, semua murid sekte sudah tahu mengenai kabar ini, jadi kami ingin bertanya padamu apakah kabar itu benar atau tidak. Ujar Qin Yun meminta kejelasan kepada Evan. Iya, kabar itu memang benar, tetapi ini juga adalah keputusan dan atas keinginanku sendiri, jadi kalian tidak perlu merasa khawatir. Ujar Evan menjawab dan menenangkan teman-temannya. Mendengar jawaban Evan, ketika temannya Evan pun jauh menjadi lebih tenang. Baiklah, kamu melakukan itu pasti karena ada alasan tersendiri, jadi kami tidak akan bertanya lagi, kami percaya padamu. Kata Qin San sambil menepuk pundak Evan. Tetapi jika kamu ada masalah apapun lagi, kamu harus segera memberitahu kami terlebih dahulu. Ujar Qin Yun kepada Evan. Benar, kami adalah teman kamu, jadi kamu jangan memendam masalah kamu sendiri. Kata Tang Chen kepada Evan. Mendengar perkataan teman-temannya, Evan pun merasa sangat senang. Baiklah, terima kasih karena kalian telah mengkhawatirkan aku. Kata Evan sembari tersenyum kepada ketiga temannya. Kemudian Evan mengingat bahwa hari ini dia ingin pergi ke markas prajurit bayaran serigala miliknya. Oh ya, aku sebenarnya hari ini ingin pergi ke suatu tempat, kalian bisa temani aku pergi keluar sekte sebentar. Kata Evan mengajak teman-temannya. Kamu ingin mengajak kami pergi kemana? Tanya Qin San merasa penasaran, begitu juga dengan Qin Yun dan Tang Chen. Aku ingin berpamitan kepada teman-temanku yang lainnya, yang ada di luar sekte, jika kalian ingin tahu di mana maka ayo ikut aku. Jawab Evan mengajak ketiga temannya. Merasa penasaran, ketiga teman Evan pun memutuskan untuk ikut pergi menemani Evan untuk berpamitan kepada teman-teman Evan yang lain yang ada di luar sekte. Baiklah, ayo, jawab Qin Dan yang setuju untuk pergi menemani Evan, begitu juga dengan Qin Yun dan Tang Chen yang mengangguk setuju untuk ikut menemani Evan. Kemudian Evan dan ketiga temannya pun berangkat pergi keluar dari sekte dan menuju ke tempat yang dikatakan oleh Evan. Singkat cerita mereka pun sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu markas prajurit bayaran serigala. Namun setelah mereka sampai, mereka langsung dihadang dan ditodongkan senjata oleh para prajurit bayaran serigala. Mereka tidak terkejut apalagi takut kepada para prajurit bayaran serigala yang menghadang dan menodongkan senjata pada mereka. Tang Chen yang merasa berani dan percaya diri ingin mencoba untuk menjadi seorang pahlawan di hadapan Qin Yun. Kamu jangan takut, di sini ada aku, mereka tidak akan ada yang bisa melukai kamu. Ucap Tang Chen sambil memegang pundak Qin Yun. Kamu yang takut, kata Qin Yun menginjak kaki Tang Chen, dan kemudian pergi meninggalkan Tang Chen dan mendekat ke Qin San kakaknya. Kalian panggil Wolf kemari, kata Evan kepada para prajurit bayaran serigala yang menghadang dan menodongkan senjata pada mereka. Para prajurit serigala tersebut saling memandang satu sama lain, dan kemudian salah satu dari mereka pun pergi untuk memanggil Wolf. Sedangkan itu Evan dan teman-temannya pun menunggu. Evan, kenapa kamu malah membawa kami ke markas penjahat? Apa kamu ingin merampok kami? Aku hanya orang miskin yang tidak memiliki uang, percuma kamu ingin merampok diriku. Ujar Tang Chen kepada Evan. Hahaha, apakah kamu takut? Kamu tenang saja, mereka adalah teman-teman yang aku sebutkan sebelumnya. Mereka hanya sedang menjalankan tugas mereka, kalau tidak percaya tanya saja pada Qin San dan Qin Yun. Ujar Evan kepada Tang Chen. Mendengar itu Tang Chen pun hanya diam dan semakin penasaran. Tidak lama kemudian Wolf sebagai wakil pemimpin peprajurit bayaran serigala keluar untuk menjumpai orang yang datang mencarinya. Dan betapa terkejutnya Wolf ketika melihat orang yang mencarinya adalah Evan si pemimpin prajurit bayaran serigala.
Dengan segera Wolf pun langsung berlutut dan memberi hormat kepada Evan. Hormat kepada pemimpin, maafkan saya karena tidak menyambut tuan pemimpin dengan baik. Kata Wolf sembari berlutut memberi hormat kepada Evan. Tang Chen yang melihat hal itu pun langsung sontak terkejut. Pemimpin. Sebut Tang Chen merasa terkejut mengetahui bahwa Evan adalah pemimpin dari para orang-orang yang menghadang mereka. Sudah, tidak apa-apa. Ujar Evan yang tidak mempermasalahkan. Kenapa kalian masih menodongkan senjata? Turunkan senjata kalian dan cepat berlutut pada pemimpin. Perintah Wolf kepada para prajurit yang masih menodongkan senjata pada Evan dan ketiga temannya. Mendengar perintah Wolf, para prajurit itu pun dengan segera langsung berlutut dan memberi hormat kepada Evan. Memberi hormat pada pemimpin. Ucap mereka dengan serentak. Sudah, kalian semua bangkitlah berdiri. Aku sama sekali tidak mempermasalahkannya. Justru aku malah senang melihat bahwa kalian menjalankan tugas kalian dengan sangat baik, kata Evan merasa sangat senang melihat kepatuhan para prajurit bayaran serigala miliknya. Terima kasih atas pujian pemimpin, maaf karena tadi tidak sopan, pemimpin dan para tamu mari silahkan masuk. Ujar Wolf mempersilahkan Evan dan ketiga teman Evan untuk masuk ke dalam markas prajurit bayaran serigala. Kemudian Evan dan teman-temannya pun masuk ke dalam markas prajurit bayaran serigala, mereka berjalan-jalan dan melihat-lihat sekeliling mereka. Evan merasa kagum melihat para prajurit bayaran serigalanya mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak dia selama 2 bulan. Wolf, kamu sangat hebat, hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan pasukan serigala telah mengalami banyak kemajuan. Kata Evan dengan sangat senang dan bangga sambil memerhatikan sekelilingnya. Saya hanya melakukan yang terbaik saja, semua ini juga berkat dari uang dan pil yang pemimpin berikan pada kami sebelumnya, juga serta petunjuk dan arahan yang Anda berikan pada kami, makanya kami bisa berkembang sampai seperti sekarang. Ujar Wolf kepada Evan sambil menggaruk kepalanya. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 44. Berpamitan tanda pagar 3. Kemudian mereka sampai ke ruangan Wolf. Kak Evan ada perlu apa datang kemari? Tanya Wolf kepada Evan. Aku hanya ingin memberikan kalian pil lagi, stok kalian pasti sudah habis jadi aku ingin memberikannya lagi. Evan mengeluarkan banyak botol pil. San, Yun, dan Chen terkejut melihat Evan mengeluarkan begitu banyak pil, dan memberikannya kepada pasukannya dengan mudahnya dan sukarela. Evan, apakah kau berhasil menjadi alkemis sekarang? Ucap San yang terkejut. Iya, mengapa kau tidak memberitahukannya kepada kami? Tanya Yun protes. Sedangkan Chen yang terkejut tidak bisa berkata-kata. Hahaha maaf aku bukan sengaja tidak memberitahu kalian, tapi kalian juga tidak bertanya, jawab Evan. Evan yang merasa tidak enak, memberikan 1 botol kepada setiap satu orang dari mereka, sebagai permintaan maaf. Ini sebagai permintaan maaf dariku, dalam 1 botol ada 10 pil, mohon jangan ditolak, ucap Evan. Kalau begitu kamu tidak akan sungkan, terima kasih, ucap San yang dibarengi anggukan Yun. Evan, jika aku masuk ke dalam prajuritmu, apakah Aoi akan terus mendapatkan pil setiap 1 bulannya? Tanya Chen. Tidak tentu sih, tergantung kalau aku ada bahannya akan aku buat sebanyak mungkin dan memberikannya kepada orang-orangku. Jika tidak ada barangnya ya tidak ada pil, begitu, jawab Evan menjelaskan. Untuk apa kau bertanya tentang itu, apa kau ingin jadi prajuritnya Evan? Tanya Yun yang curiga dan penasaran. Hehehe tentu saja, kalau begitu sekarang aku akan menjadi prajuritnya Evan yang paling setia. Chen berdiri mengucapkannya dengan penuh semangat. Orang ini gila, batin teman-temannya. Terserah padamu deh. Wolf aku memberikan lebih banyak pil dari biasanya karena beberapa bulan ke depan mungkin aku akan tidak ada, jadi, kau harus menjaga pasukan serigala dengan baik, ucap Evan. Kenapa? Apakah tetua akan pergi? Bagaimana kalau tetua membawa kami juga? Tanya Wolf. Kemudian Evan memberitahu Wolf semuanya. Ternyata seperti itu, aku bisa tenang sekarang, oh ya tetua. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan misi untuk pergi ke kota salju merah darah, katanya untuk membantu prajurit kerajaan berperang di perbatasan selama 14 hari, saya ingin meminta pendapat dan persetujuan kepada tetua, ucap Wolf meminta persetujuan. Bagus, kalian juga harus mendapatkan pengalaman dan keberanian di tempat pertempuran sesungguhnya, baru akan menjadi prajurit yang hebat dan pemberani, baik aku setuju, kalian harus hati-hati dan buatlah nama padukan serigala menjadi terkenal, buat aku bangga. Ucap Evan memberikan semangat dengan penuh wibawa bagai seorang pemimpin sejati. Setelah itu Evan dan yang lainnya meninggalkan markas prajurit bayaran serigala, dan mereka pun kembali ke Sekte Matahari Merah. Evan meninggalkan teman-temannya dengan penuh haru. Hei kalian, mengapa bersedih seperti itu? Lagi pula aku tidak pergi untuk selamanya.
Aku akan kembali secepat mungkin, setelah aku kembali kalian harus mengejutkanku dengan perkembangan kalian, jangan membuatku kecewa. Ucap Evan sembari berjalan pergi. Tenang saja kami janji pasti akan menjadi lebih kuat setelah kau kembali. Ucap San berjanji. Mereka pun berpisah, setelah mereka berpisah Evan datang ke aula para tetua, untuk siap menjalani hukuman. Para tetua, terima kasih telah memberikan aku waktu untuk berpamitan, sekarang aku siap menjalani hukuman, ucap Evan. Bagus, kalau begitu kami akan mengantarkan kamu ke sana, ucap kepala sekte. Singkat cerita mereka telah sampai di Gunung Api Penyucian. Kau introspeksilah dirimu di sini, sebulan sebelum kompetisi kau akan dijemput oleh seseorang untuk mengeluarkanmu, ucap tetua ketiga Hang Ruo. Ingat jangan sampai mati terbakar di sana. Tawa tetua ke-6 Mo Wu Zhang. Evan kau harus bertahan, tetua Aoling memberi semangat. Terua Aoling tenang saja, aku akan baik-baik saja di sini, jawab Evan pada terua Aoling. Evan pun ditinggal oleh para tetua yang mengantarkannya. Bab 45. Berpamitan tanda pagar 3. Kemudian mereka sampai ke ruangan Wolf. Kak Evan ada perlu apa datang kemari? Tanya Wolf kepada Evan. Aku hanya ingin memberikan kalian pil lagi, stok kalian pasti sudah habis jadi aku ingin memberikannya lagi. Evan mengeluarkan banyak botol pil. San, Yun, dan Chen terkejut melihat Evan mengeluarkan begitu banyak pil, dan memberikannya kepada pasukannya dengan mudahnya dan sukarela. Evan, apakah kau berhasil menjadi alkemis sekarang? Ucap San yang terkejut. Iya, mengapa kau tidak memberitahukannya kepada kami? Tanya Yun protes. Sedangkan Chen yang terkejut tidak bisa berkata-kata. Hahaha maaf aku bukan sengaja tidak memberitahu kalian, tapi kalian juga tidak bertanya, jawab Evan. Evan yang merasa tidak enak, memberikan satu botol kepada setiap satu orang dari mereka, sebagai permintaan maaf. Ini sebagai permintaan maaf dariku, dalam satu botol ada 10 pil, mohon jangan ditolak, ucap Evan. Kalau begitu kamu tidak akan sungkan, terima kasih, ucap San yang dibarengi anggukan Yun. Evan, jika aku masuk ke dalam prajuritmu, apakah Aoi akan terus mendapatkan pil setiap 1 bulannya? Tanya Chen. Tidak tentu sih, tergantung kalau aku ada bahannya akan aku buat sebanyak mungkin dan memberikannya kepada orang-orangku, jika tidak ada barangnya ya tidak ada pil, begitu, jawab Evan menjelaskan. Untuk apa kau bertanya tentang itu, apa kau ingin jadi prajuritnya Evan? Tanya Yun yang curiga dan penasaran. Hehehe tentu saja, kalau begitu sekarang aku akan menjadi prajuritnya Evan yang paling setia. Chen berdiri mengucapkannya dengan penuh semangat. Orang ini gila, batin teman-temannya. Terserah padamu deh. Wolf aku memberikan lebih banyak pil dari biasanya karena beberapa bulan ke depan mungkin aku akan tidak ada, jadi, kau harus menjaga pasukan serigala dengan baik, ucap Evan. Kenapa? Apakah tetua akan pergi, bagaimana kalau tetua membawa kami juga? Tanya Wolf. Kemudian Evan memberitahu Wolf semuanya. Ternyata seperti itu, aku bisa tenang sekarang, oh ya tetua. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan misi untuk pergi ke kota salju merah darah. Katanya untuk membantu prajurit kerajaan berperang di perbatasan selama 14 hari, saya ingin meminta pendapat dan persetujuan kepada tetua, ucap Wolf meminta persetujuan. Bagus, kalian juga harus mendapatkan pengalaman dan keberanian di tempat pertempuran sesungguhnya, baru akan menjadi prajurit yang hebat dan pemberani, baik aku setuju, kalian harus hati-hati dan buatlah nama padukan serigala menjadi terkenal, buat aku bangga. Ucap Evan memberikan semangat dengan penuh wibawa bagai seorang pemimpin sejati. Setelah itu Evan dan yang lainnya meninggalkan markas prajurit bayaran serigala, dan mereka pun kembali ke Sekte Matahari Merah. Evan meninggalkan teman-temannya dengan penuh haru. Hei kalian, mengapa bersedih seperti itu? Lagi pula aku tidak pergi untuk selamanya. Aku akan kembali secepat mungkin, setelah aku kembali kalian harus mengejutkanku dengan perkembangan kalian, jangan membuatku kecewa. Ucap Evan sembari berjalan pergi. Tenang saja kami janji pasti akan menjadi lebih kuat setelah kau kembali. Ucap San berjanji. Mereka pun berpisah, setelah mereka berpisah Evan datang ke aula para tetua, untuk siap menjalani hukuman. Para tetua, terima kasih telah memberikan aku waktu untuk berpamitan, sekarang aku siap menjalani hukuman, ucap Evan. Bagus, kalau begitu kami akan mengantarkan kamu ke sana, ucap kepala sekte. Singkat cerita mereka telah sampai di Gunung Api Penyucian. Kau introspeksilah dirimu di sini, sebulan sebelum kompetisi kau akan dijemput oleh seseorang untuk mengeluarkanmu, ucap tetua ketiga Hang Ruo. Ingat jangan sampai mati terbakar di sana. Tawa tetua ke-6 Mo Wu Zhang. Evan kau harus bertahan, tetua Aoling memberi semangat. Terua Aoling tenang saja, aku akan baik-baik saja di sini, jawab Evan pada terua Aoling. Evan pun ditinggal oleh para tetua yang mengantarkannya.